Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku mau berbagi sedikit mengenai perbincanganku dengan leluhur yang selalu menjaga aku dari kecil. Kisah ini dimulai saat aku masih dalam masa-masa pencarianku mengenai ketuhanan, dan ini terjadi sekitar 4-5 tahun lalu sebelum akhirnya aku mengenal Kak Jose. Dan ini juga pertama kalinya aku ketemu dengan kakak senior aku nih yang bisa channeling dan berkomunikasi dengan beliau. Nah, kembali aku ingatkan, jangan percaya apapun yang kalian dengar. Jika tidak kalian lihat, pelajari, coba, dan alami sendiri. Akan tetapi, jika tidak dapat dilakukan, nilailah isi dari informasi yang kalian terima dengan akal dan logika kalian. Nah, perbincangan tersebut terjadi secara online karena saat itu kami terpisah sangat jauh, di mana beliau ada di Bandung dan aku ada di Jakarta. Dan mohon maaf, mungkin audionya akan sangat tidak bagus, tapi aku akan berusaha menampilkannya sebaik dan semenarik mungkin agar informasi yang dibagikan dapat diterima dengan baik. Awal mula aku ingin mencoba bantuan kakak seniorku ini adalah karena rasa penasaranku dengan hal-hal yang berbau supranatural dan rasa penasaran aku sendiri atas diri aku, karena aku tuh keluarganya kan sebenarnya orang Sukabumi yang pindah ke Jakarta, sehingga hampir semua adat dan cara kami bicara tuh adat Sunda ya. Dan nggak gitu turun sih ke aku sebenarnya. Tapi kok perilaku, adat, dan ketertarikan aku tuh lebih ke adat dan kebudayaan Jawa. Bahkan di awal-awal aku mulai mencari-cari tentang ketuhanan dan spiritualitas, yang paling pertama aku pelajari dan paling pertama membuat aku tertarik itu ya ajaran kejawen, kapitayan, dan seputar-seputar itu. Dan kebetulan aja ada aja gitu jalannya buat ketemu sama beliau-beliau ini. Nah, jadi aku berpikir apa benar jangan-jangan kadang ada pengaruh spirit guide kita ke diri kita sendiri secara tidak langsung. Jangan-jangan spirit guide aku tuh leluhur aku yang mungkin ada keturunan Jawanya atau gimana gitu ya. FYI sedikit, dipercaya bahwa setiap manusia punya spirit guide yang berbeda-beda. Kadang lebih dari satu, kadang berubah-ubah, kadang berbeda-beda di umur yang berbeda. Bisa dari leluhur, bisa dari dimensi yang lain, atau bahkan saudara atau kenalan dari entitas kita sebelum kita menjadi manusia. Atau juga mungkin mereka adalah diri kita yang lain, yang ada di dimensi yang lain. Kepingan roh kita yang ada di dimensi lain atau dimensi yang lebih tinggi. Entah apakah bisa disamakan dengan HB atau enggak, tapi selama roh tersebut menuntun kita dalam kehidupan kita, aku rasa bisa dipukul rata aja sebagai spirit guide ya. Namanya juga kan roh penuntun ya. Jadi ya kita nggak perlu membeda-bedakan lah selama mereka masih menuntun kita di jalan yang benar. Nah, oleh karena rasa penasaran ini, aku pengen ngetes ke kakak senior aku ini kan. Jadi aku nggak jelasin sebabnya kenapa dan hal-hal lainnya supaya premisnya itu kakak seniorku ini nggak dapet sugesti aneh-aneh. Dan simply ya channeling aja kayak biasa. Tapi ternyata memang sosok yang di channeling sama seniorku ini ternyata ya sosoknya seperti seorang kakek dengan pakaian umum yang biasa dipakai pada adat Jawa. Dan setelah itu tanpa berlama-lama aku langsung menanyakan hal-hal yang ingin aku tanyakan. FYI sedikit, saat itu aku masih masa-masa gelap dan masa aku nggak tahu, masih mencari tahu buat masa depan aku. Jadi aku kurang lebih pertanyaannya akan seputar hal-hal tersebut. Berikutnya aku akan menayangkan hasil percakapanku dengan beliau. Hanya saja sekali lagi aku ingetin, mohon maaf suaranya kurang bagus karena itu udah lama banget dan aku rekam karena memang supaya aku tuh nggak lupa, karena aku tuh gampang lupa ya. Baik, kita mulai aja ya. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf, aku panggilnya apa ya? Bisa panggil Eyang saja. Baik, aku izin tanya ya Eyang. Selain aku, apa juga Eyang berinteraksi atau menjaga saudara-saudara aku atau keluarga aku nggak ya? Ya, selain kamu gitu ya. Ada, tapi tidak semua. Baik, kalau gitu aku pengen tanya, apakah keadaan adik aku akan baik-baik aja ya? Karena kalau menurut Eyang gimana? Untuk konteksnya, saat itu salah satu adik aku tuh memang lagi ada masalah dengan mantannya. Dan memang terjadi keributan yang cukup besar antara dia dengan keluarga aku. Jadi
Akhirnya aku bertanya kepada Eyang dan ini yang kejadian yang membuat aku bernazar waktu itu ya. Jika kamu mempertanyakannya apakah dia akan baik-baik saja, ya, yang dilihat Eyang ya baik-baik saja, tetapi jalur jalan yang dia pilih itu pun sangat berbeda. Apa ada saran untuk kesehatan orang tua aku, baik makanan yang harus dimakan atau yang harus dihindari? Untuk kesehatan mereka, ya, mungkin bisa dilakukan dengan memutih. Hanya saja memang perlu kesadaran dari diri masing-masing. Karena mungkin jika kamu yang berbicara menyarankan mereka tidak langsung akan melakukan jika mereka tidak memahami dan tidak menyadari. Memutih itu adalah makan dan minum tanpa ada hal lainnya selain nasi dan air yang putih. Tidak perlu lama-lama. 2 hari dalam 1 bulan itu sudah bagus. Tetapi di waktu pagi menuju malam berpuasa. Berpuasanya memutih. Bukan berarti berpuasa tidak memakan atau tidak meminum apa-apa, tidak memakan dan tidak meminum semua hal melainkan hanya nasi dan air putih. Ketika malam itu boleh, itu bagus untuk mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh. Baik Eyang, kali ini buat nenek aku nih ya. Saat ini kan nenek aku tinggal sendirian dan memang beliau yang pengen begitu. Hanya saja aku khawatir kalau suatu hari nanti beliau berpulang dan gak ada yang tahu gimana ya Eyang. Aku tuh bisa gak ya aku atau keluarga aku tuh diberi vision atau intuisi, karena jujur aku khawatir dan kasihan jika hal itu terjadi. Apalagi nenekku itu kan jauh dari teknologi dan sumber komunikasi yang lain ya. Sebenarnya jika hal tersebut terjadi, kamu tidak perlu khawatir. Tidak perlu bingung bagaimana kamu atau dan yang lainnya mengetahui, ya, karena jika itu terjadi, Eyang pun tidak akan diam, akan memberitahu. Mungkin berasal dari yang bisa kamu rasakan, perasaan, ya, firasat. Jadi setelah, ya, Eyang harap setelah kita berbicara sekarang, kamu bisa lebih menaikkan kesadaranmu, ya, lebih peka dengan apa yang dirimu inginkan, yang dirimu rasakan. Eyang, caranya supaya aku bisa lebih meningkatkan kesadaran aku gimana ya? Jadi kamu perlu untuk lebih yakin terhadap dirimu sendiri, ya, terhadap apa yang kamu ketahui, terhadap apa yang kamu dapatkan, ya, apa yang kamu bisa, apa yang kamu lakukan. Kuncinya satu, yakin. Perlu yakin seyakin-yakinnya. Itu akan membantu ketika kamu merasakan kekhawatiran yang berlebih, juga ketika kamu bingung, ketika kamu tidak tahu harus melakukan apa. Jika kamu yakin dengan semua hal tadi, keraguan, rasa khawatir, bingung, bimbang, itu tidak akan kamu rasakan. Nah, ini menurut aku sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Trianomali, Karin Kanrin, dan Perjalanan Mistis seperti yang aku udah share di video-video sebelumnya, di mana rentang waktu antara aku channeling dengan kakak seniorku ini dengan konsultasi bersama mereka aja tuh kan jaraknya udah sekitar 5 tahunan lah ya. Dan ternyata apa yang dikatakan tuh sesuai juga. Aku juga baru sadar sekarang setelah nonton lagi video konsultasi video aku channeling bersama kakak seniorku ini. Mereka ternyata mengatakan hal yang sama, bahwa sebenarnya aku tuh bisa, hanya saja aku nggak yakin dan terhalang logika. Serta harus mengenal diri sendiri, yaitu mengenal body, mind, and soul kita. Nah, kita lanjut lagi dulu ya. Tapi gimana ya Yang? Soalnya kan aku sendiri sulit sekali mengerti, mengenal, dan tahu diri aku tuh apa yang aku inginkan tuh gimana. Mungkin singkatnya aku nggak tahu tujuan aku diciptakan dan tujuan aku hidup.
Nah, di sini Eyang sebenarnya memberitahu senior aku gimana cara mengenal diri sendiri dan tujuan kita di kehidupan kita yang sekarang ini. Dan dia tuh jelasin sebenarnya tuh ada di belakang video, tapi supaya lebih sistematis aku cut dan aku taruh di sini aja biar lebih gampang lah ya. Untuk mengetahui tujuan hidup dan sebenarnya buat apa kita ada di sini, itu kakak bisa lakuin journaling. Bikin nulis buku jurnal. Kakak ingat dari usia paling kecil yang memang ada memori yang ada ingatan di dalam memori kakak. Entah itu dari usia 5 tahun, entah itu dari usia 7 tahun, 8 tahun, atau berapa. Yang penting ada sebuah kejadian yang diingat gitu. Kalau misalkan, oh dulu nih pas umurnya 6 atau 7 tahun ngalamin apa, gitu, ada sebuah kejadian apa, atau kehilangan seseorang gitu, ditinggalkan seseorang gitu, terus atau melihat sebuah kejadian yang besar gitu, itu bisa ditulis. Mengalami apa kayak gitu, bertemu dengan siapa, mempelajari hal apa gitu, itu bisa ditulis. Nah, nanti maju, jadi dari dulu maju ke sekarang gitu, dari usia 6 tahun ngapain aja, ada kejadian apa aja yang kakak temuin, terus dapat apa aja, ketemu sama siapa aja, ngapain aja gitu. Terus lanjut usia 7 tahun, ada apa aja, sama kejadian apa aja, dapat ketemu sama siapa aja, tahu sesuatu apa aja gitu. Terus sampai sekarang, sampai di usia yang sekarang gitu. Sampai hari kemarin. Nah, pas hari kemarin ditulis, hari kemarin tanggal sekian, bulan sekian, aku ketemu sama siapa gitu. Dan terjadi, misalkan entah kenapa aku merasakan sedih gitu, emosi jadi kayak gimana, ditulis aja semuanya. Tapi jangan terlalu keras juga buat mengingat, karena susah ya kalau mengingat yang udah lama-lama. Seingatnya aja gitu. Kalau misalkan di usia 6 tahun nggak ingat, maju 7 tahun. 7 tahun nggak ingat ngapain, ya maju ke 8 tahun. Seingatnya kakak aja gitu. Nanti kalau udah journalingnya sampai ke hari kemarin, hari sekarang ini ya, sampai ke hari kemarin, hari sebelumnya sekarang, itu bisa dilihat dari pertama kakak nulis sampai hari kemarin ini. Coba dibaca, dilihat, lalu ditarik benang merahnya. Nanti biasanya akan ada kejadian-kejadian yang berulang. Itu bakal ada kejadian-kejadian yang berulang. Terus bakal ada poin-poin yang sama gitu, dari beberapa tahun itu ada poin yang sama. Gitu. Nanti ditarik benang merahnya dari situ. Katakanlah kalau misalkan journalingnya pas di umur 11 tahun, aku ingat aku ikut ngebantu, aku dan ayahku ikut ngebantu ada orang tua, nenek-nenek atau kakek-kakek menyeberangi jalan, misalkan kayak gitu. Terus di usia 12 tahun aku membantu kucing yang sedang kelaparan, kayak gitu. Terus sampai hari kemarin ada hal yang sama, yaitu membantu, ada hal yang sama terjadi, membantu. Nah, itu bisa ditulis dulu, membantu, nanti dicari lagi, ada lagi hal apa aja yang sama terus kejadian, yang terus berulang. Kalau tadi membantu, terus misalkan yang sekarang apa ya, ditolong atau dibantu, jadi sebaliknya gitu. Itu banyak kejadian. Nah, nanti membantu dan dibantu, tinggal ditarik benang merahnya. Kalau dari segi material, dari segi material, dari segi fisik kita, duniawi kita, bisa ditarik benang merahnya. Kalau yang membantu dan dibantu itu apa sih? Profesi apa sih? Atau kalau misalkan membantu dan dibantunya tentang menjuru ke kesehatan, ya mungkin kita harus jadi dokter ataupun yang lainnya, entah itu dokter hewan, entah itu dokter spesialis ataupun. Nah, sekarang membantu dan dibantu dari segi spiritualnya, ya jadi light worker, membantu sesama, membantu manusia mengembangkan, meningkatkan kesadarannya gitu. Itu journaling. Jadi coba aja di journaling, tapi memang membutuhkan waktu gitu. Itu membutuhkan waktu, perlu diingat, nggak usah terlalu keras, nginget-ngingetnya nggak usah terlalu keras, biasa aja. Terus
Kalau memang dirasa nggak inget nih di usia segitu, nggak inget, ya udah skip, loncatin aja kayak gitu. Nanti bisa kayak gitu juga bisa. Tadi sih dia bilangnya itu, coba suruh diingat dari dulu waktu kecil, dari pertama bisa jalan hingga sekarang, ingatlah ada kejadian apa saja gitu kan. Itu susah juga, makanya aku suruh kakak buat journaling aja deh, mending ditulis aja daripada ingat-ingat. Ya, mending ditulis aja gitu journaling. Untuk misi hidup tadi tuh sama, aku nyaranin buat di journaling juga, tapi lebih ke spesifik ngejurnalnya. Kalau tadi itu hal-hal kayak hal-hal kejadian gitu yang bisa merubah pandangan hidup atau yang bisa merubah hidup kita. Yang tadi itu untuk tujuan hidup. Nah, kalau misi hidup itu lebih detail lagi ngejurnalnya. Misalkan bulan Januari, tapi sama ya, dimulainya dari waktu yang bisa kita ingat aja. Gitu. Misalkan bulan Januari kemarin 2022 aku ketemu sama orang namanya ini. Aku ngebahas sebuah project, katakanlah kayak gitu. Terus projectnya gagal. Gitu. Terus hari esoknya aku ketemu lagi sama siapa, atau aku pergi kemana, aku pulang dari mana, gitu, lebih detail lagi. Gitu, kayak diary lah, kayak nulis diary. Gitu. Nah, nanti sama ditarik lagi benang merahnya, nanti bakalan lebih banyak hal-hal yang selalu berulang. Itu bakalan lebih banyak nemu dibandingkan journaling yang tadi yang buat tujuan hidup. Gitu. Kalau yang buat tujuan hidup paling nemunya 1, 2 atau 3 hal berbeda gitu yang selalu berulang. Nah, kalau di yang buat misi jiwa ini, itu bakalan lebih sering. Nemunya bakal lebih sering. Sama nanti kalau udah nemuin itu, ditarik benang merahnya, ditulis, dipisahin, ada apa aja yang ketemunya di situ. Ada apa aja. Terus coba misalkan nemu 3 hal ya. Misalkan nemu 3 hal. Nah, sama kakak dianalisis dari ketiga hal tersebut. Apakah salah satu dari ketiga hal itu ada yang kakak sukain? Atau bahkan mungkin ketiga-tiganya disukain? Gitu. Nah, itu bisa menjadi misi hidup. Beda. Tujuan sama misi beda. Ibaratkan tujuan ya, misalkan tujuannya Jakarta nih. Aku dari Bandung, tujuannya Jakarta. Nah, misi hidup itu di jalannya. Apakah mau lewat Cianjur Puncak Bogor atau mau lewat Cikampek Jagorawi ke ya lewat tol gitu. Jadi ibaratkan jalannya. Gitu, jalan buat mencapai sebuah tujuannya mau kayak gimana gitu. Atau mungkin mau langsung ke Jakarta dari Bandung, atau mungkin mau ke Garut dulu, terus mungkin mau ke Subang dulu, ke Bekasi dulu baru nyampe Jakarta kayak gitu. Tapi kalau tujuan tetap satu, sama. Cuman jalannya yang berbeda. Nah, aku kembali bertanya, bagaimana sih Eyang cara meditasi yang benar? Untuk bermeditasi, sebenarnya hanya satu. Bermeditasi itu jangan coba mencari tahu. Dalam artian, ketika kamu bermeditasi, mungkin akan muncul gambaran atau mungkin pikiran. Itu jangan dicari tahu, karena ketika kamu mencari tahu, ketika kamu tertarik akan sebuah gambaran yang kamu dapatkan, akan sebuah bayangan, pikiran yang kamu dapatkan, itu membuat kesadaranmu kembali terjaga. Untuk tata cara bagaimana meditasi yang benar, sebenarnya tidak ada. Bermeditasi yang benar itu yang memang kamu merasa nyaman dan kamu merasakan sebuah hasil dari meditasi yang kamu lakukan. Eyang, aku mau tanya, kalau soal ekonomi itu apakah emang Tuhan yang atur? Jika pertanyaannya apakah memang Tuhan yang mengatur, benar, memang semuanya sudah diatur. Tetapi untuk jalannya itu kamu sendiri yang harus memilih. Sendiri yang harus mengalami, karena Tuhan dan semesta sudah mengatur dan sudah menyediakan apa yang diperuntukkan untuk kamu. Tetapi hal tersebut memang tidak akan datang dengan sendirinya, benar. Kamu pun perlu mencari, perlu menjemputnya.
jalan-jalan ketika kamu ingin mengambil atau ingin mendapatkan apa yang sudah Tuhan persiapkan, itu merupakan tanggung jawabmu sendiri, pilihanmu sendiri. Dan saran dari Eyang, lakukan apa yang memang hati kamu inginkan, bukan apa yang kepala kamu inginkan. Wah, kayaknya aku masih nggak bisa bedain deh mana yang hati aku dan mana yang memang ego aku tuh. Gimana ya caranya? Nanti pun secara perlahan, ya pelan-pelan kamu akan tahu. Karena sudah ada, kamu sudah mulai berproses untuk berkembang, untuk jiwamu tumbuh, kesadaranmu tumbuh. Yang menghalangi aku supaya aku bisa dengar suara atau tanda dari Tuhan itu apa aja sih, Eyang? Yang menghalangi sebenarnya masih sama saja, masih wajar-wajar saja, yaitu ego. Ego akan harapan, yaitu ego akan mendapatkan sesuatu darinya. Karena untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, yang harus kamu lakukan adalah berserah dalam menjalani apapun yang sudah diperuntuk, apapun yang sudah digariskan untukmu. Tapi untuk bisa mencapai titik tersebut tidak mudah. Tapi itu kembali kepada apa yang tadi Eyang beritahukan, yakin dan percaya diri. Gimana caranya supaya aku bisa yakin, apalagi kepada Tuhan? Secara kondisi aku aja sekarang kan lagi nggak baik-baik aja ya. Ketika kamu sudah yakin, kamu tidak lagi mengharapkan atau menginginkan sesuatu akan datang kepadamu. Karena kamu sudah yakin. Dan ketika kamu yakin, apapun tidak perlu kamu kejar. Tapi itu memang akan terjadi. Tapi memang masih perlu belajar kembali. Ya, perlu. Titik. Oke, pengen nanya lagi, sejak kapan Eyang jadi penjaga aku sih? Memang tidak dari awal kamu dilahirkan. Tapi yang yakin usia kamu 8 tahun. Baik, kira-kira Eyang ada nggak mau ngomelin aku apa gitu? Jangan terlalu sering menutup telinga dari apapun yang kamu dapatkan, yang kamu dengarkan, baik dari segi materialisme, ya, baik dari spiritualisme. Kenapa? Karena Eyang pun selalu berbicara di situ. Dan ya, kamu belum bisa menyadarinya, paham, tidak apa-apa, tapi mencoba untuk disadari, ya. Dan perlu diyakini bahwa kamu bisa. Dan juga mungkin jangan terlalu sering memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Fokus saja kepada waktu sekarang, kepada hari ini, pada siang ini. Fokus dengan apa yang sedang terjadi sekarang, sedang kamu lakukan sekarang. Mengenai hari esok adalah esok yang akan kamu ketahui ketika kamu mengalaminya. Berpikiran atau memiliki pikiran yang sebenarnya tidak akan terjadi tentang hari esok itu akan bagaimana atau harus bagaimana, itu sebenarnya dikurangi saja, ya. Baik Eyang, terima kasih banyak sudah mau bercerita. Ya, pamit, selamat siang. Ya, kurang lebih seperti itu percakapanku dengan beliau. Jujur saat ini aku sendiri masih nggak tahu dan masih nggak percaya kalau aku bisa komunikasi lagi dengan beliau atau apapun itu yang gaib-gaib, kapan bisanya atau enggak. Tetap sampai saat ini aku akan pukul rata semua itu, aku anggap halu dan cukup ambil informasi yang positif. Jika itu konstruktif supaya semua pertimbangan aku tuh lebih objektif, jadi aku ambil yang konstruktif aja gitu ya. Dan semoga dari percakapan tadi mungkin bisa jadi sedikit masukan bagi mereka yang mungkin sedang dalam keadaan yang nggak baik-baik aja, dan mungkin aja ada bagian-bagian pertanyaan yang tadi yang cocok dengan keadaan kalian. Jadi terima kasih sekali lagi Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasa Kurakai, terima kasih.